Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di presentasi Galeri Virtual Reality Museum Jahe, sebuah inovasi edukatif berbasis teknologi yang kami rancang untuk memperkenalkan kekayaan lokal yaitu jahe dari berbagai aspek, mulai dari edukasi kampus, ekonomi kreatif, hingga sains dan praktikum. Museum ini terdiri dari beberapa galeri tematik, fasilitas umum, dan area interaktif yang siap memberikan pengalaman virtual yang mendalam dan menyenangkan. Kita mulai dari lobi utama, yaitu area pertama yang akan Anda masuki dalam galeri virtual ini. Di sini, pengunjung akan disambut dengan poster selamat datang untuk menyambut para pengunjung yang hadir, serta di sebelah kanan terdapat patung-patung jahe yang melambangkan isi dari galeri ini. Terdapat 3 buah jahe. Kemudian kita bergeser, terdapat sofa yang nyaman untuk bersantai, juga sebagai tempat istirahat pengunjung yang telah selesai berkeliling di galeri ini. Di sini terdapat juga TV LED untuk menonton konten edukatif dengan latar belakang pemandangan indah langit biru, serta di pojok terdapat perpustakaan mini atau pojok baca, tempat pengunjung bisa membaca buku-buku terkait herbal dan rempah-rempah. Setiap ruangan di museum ini juga difasilitasi AC supaya sejuk dan suhunya stabil. Area ini juga menjadi tempat awal sebelum memasuki galeri-galeri utama museum. Selanjutnya kita menuju galeri profil yang menghadirkan pengenalan lebih dekat dengan Universitas Negeri Semarang atau UNES. Dalam galeri ini, pengunjung akan menemukan beberapa ikon utama UNES seperti patung Garuda sebagai simbol semangat kebangsaan. Di sampingnya terdapat rumah ilmu atau perpustakaan UNES yang menjadi pusat pengetahuan. Kemudian tugu konservasi yang melambangkan komitmen UNES terhadap pelestarian lingkungan, serta gambaran rancangan proyek gedung 8 lantai FMIPA yang akan dibangun sebagai pusat inovasi dan riset. Kita bergeser, galeri ini juga menampilkan logo UNES beserta visi universitas, yaitu menjadi universitas bereputasi dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan yang berwawasan konservasi. Tak hanya itu, pengunjung bisa mendengarkan Mars UNES di sebelah sini. Bisa di-play videonya.
Di sebelah kiri juga kita bisa menonton video profil kampus. Our commitment to sustainability and innovation. With 9 faculties and 1 graduate program, UNES bridges every dream, providing unlimited potential development. Supported by international class study programs, we provide opportunities for the young generation to study in various parts of the world. International students are clear evidence of our commitment to global excellence. Di sisi lain, kita juga bisa melihat profil kampus. Achieving international reputations, educational excellence, and conservation insight. Perubahan menjadi PTNBA membuat Universitas Negeri Semarang lebih fleksibel dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, sehingga kita bisa berkontribusi optimal untuk bangsa dan negara tercinta. 9 faculties and 1 postgraduate school are bridges for young Indonesians to realize their dreams. Faculty of Education and Psychology, Faculty of Languages and Arts, Faculty of Social and Political Sciences, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Faculty of Engineering, Faculty of Sports Science, Faculty of Economics and Business, Faculty of Law, and the youngest, Faculty of Medicine. Itu dia tadi beberapa pengenalan fakultas-fakultas yang ada di Universitas Negeri Semarang. Selain itu, kita bisa mengenal lebih dekat dosen pengampu kami, yaitu Bapak Profesor Dr. Sudarmin MSI dan Bapak Dante Alighieri SSI MSc, yang telah membimbing dalam menyelesaikan proyek virtual reality dan praktikum analisis karakterisasi senyawa aroma jahe sebagai sarana edukasi kimia. Di bagian akhir galeri ini, terdapat pula profil tim pengembang VR, yaitu Naysila Adeli Cornelia dengan NIM 2404060037, Sayyidah Rosya dengan NIM 2404060057, Ahmad Irfansyah dengan NIM 2404060064, serta Devi Maulia Lestari dengan NIM 2404060066. Setelah mengenal profil UNES, mari kita melangkah ke galeri histori. Di sini kita akan menyelami sejarah dan kekayaan jahe dari berbagai sisi. Pengunjung akan menemukan poster-poster yang menampilkan berbagai jenis jahe, yaitu jahe merah, jahe emprit, serta jahe gajah. Dengan informasi manfaat, nama lokal, tips memilih, ciri utama, dan kandungan utama di dalamnya. Tak hanya itu, tersedia juga video sejarah jahe yang akan membawa Anda menjelajah waktu. Sheep? Yeah.
I do love Ginger, but I'm mighty partial to old Annabelle here. She's a real trooper, you know. Ginger in the Middle Ages. Luckily, intrepid explorer Marco Polo came along. Marco! Polo! Marco! Polo! Anyone else play this, or am I the only one? Anyway, Marco Polo brought ginger back to the masses in the Middle Ages by establishing brand new trade routes with the Far East. And along with black pepper and cinnamon, it became one of the most traded spices of the 13th and 14th centuries. During this time, the upper crust were known to overindulge while eating. And so ginger tea and biscuits were often served to help balance their ailing tummies by relieving indigestion. Gingerbread man origins. Now, the prevalent myth is that Queen Elizabeth I. Dengan video tersebut, harapannya pengunjung bisa mengenal lebih jauh mengenai sejarah jahe dengan lebih jelas. Kemudian di sisi samping terdapat lagu jahe. Pencernaan jadi lancar, badan pun terasa ringan. Inflamasi dan antioksidan, jaga tubuh tetap bugar. Dari dulu hingga kini, jahe selalu jadi primadona. Jahe merah warnanya tegak, gajah besar mudah didapat. Jahe putih mungil lincah, semua hebat tak ada yang kalah. Aroma khasnya tercium, bikin hati jadi riang. Sensasi pedas yang menyenangkan, jahe memang juara. Oh Jinjuro, sang penangkal, sokau pedas menghangatkan. Si hero, si pengharu, berani juga tak ketinggalan. Jahe merah gajah prik, beda bentuk sama khasiat. Sejuta manfaat di jahe, berlimpah ajaib takkan sirna. Nah, itu dia lagu tentang jahe untuk menambah nuansa kita pada galeri ini. Kemudian untuk memahami penyebaran jahe di Indonesia, kami menyediakan peta Indonesia yang interaktif serta global virtual. Kita maju sedikit. Setelah itu ada poster yang mengulas sejarah jahe secara lebih mendalam. Terdapat asal-usul jahe, penyebaran awal jahe, penggunaannya di Asia dan Indonesia, serta warisan budaya. Di sampingnya terdapat poster khusus yang membahas jahe dalam pandangan Islam. Terdapat dalam Quran Surat Al-Insan ayat 17-18. Selanjutnya, kita masuk ke Galeri Sains. Tempat kita akan mengupas tuntas aspek ilmiah dari jahe. Di galeri ini, Anda akan melihat poster-poster yang menjelaskan berbagai senyawa penting yang terkandung dalam jahe. Seperti pada poster ini, terdapat struktur gingerol dan shogaol. Serta di seberangnya, terdapat pula poster yang mengandung penjelasan mengenai zingeron dan zingibrene. Yang menarik, Anda juga bisa melihat 3D dari masing-masing senyawa tersebut. Terdapat shogaol, zingeron, gingerol, dan zingibrene. Terdapat pula video 3D gingerol yang memperlihatkan struktur molekulnya secara detail.
Galeri ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang keajaiban ilmiah di balik rempah yang satu ini. Setelah dari galeri Science, kita masuk ke galeri Transit yang berfungsi sebagai tempat istirahat virtual. Di sini terdapat kafe jahe yang menyediakan berbagai menu berbasis jahe, baik tradisional maupun modern. Kemudian di seberangnya terdapat warung rempah yang menjual berbagai macam rempah-rempah khas Indonesia seperti kunyit, temulawak, sereh, kayu manis, dan tentu saja jahe. Untuk tempat menikmati berbagai menu dari kafe jahe maupun warung rempah, disediakan kursi dan meja bagi pengunjung yang membeli. Galeri ini memberikan nuansa tradisional yang hangat, serta menghubungkan edukasi dengan budaya konsumsi rempah. Kemudian kita beralih ke galeri kesehatan. Sebuah area yang fokus pada manfaat dan penggunaan jahe untuk kesehatan. Di sini Anda akan menemukan beberapa video manfaat jahe secara umum, serta video yang menjelaskan manfaat jahe dan cara mengolah jahe dengan benar. Contohnya pada video berikut. Itu mempertimbangkan pemberian jahe sebagai pilihan obat non-farmakologis untuk mengurangi mual pada ibu hamil dengan level B. Mana jahe dapat menghambat reseptor 5-HT yang merangsang mual dan muntah sehingga dapat digunakan untuk mengurangi mual dan muntah selama kehamilan, pasca operasi SC maupun untuk mengurangi mual dan muntah selama pengobatan kemoterapi yang efektivitasnya hampir mirip dengan metoclopramid dan vitamin B6. Jahe dapat digunakan dengan dosis 250 mg 3 kali sehari hingga maksimal 1.500 mg untuk membantu mengatasi mual dan muntah selama kehamilan. Saluran pencernaan. Nah, jahe dapat membantu melindungi kerusakan mukosa lambung dan meredakan peradangan pada saluran cerna. Selain itu, jahe juga punya efek antimikroba yang dapat membantu membunuh bakteri jahat seperti Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Streptococcus mucus. Nah, untuk melindungi saluran pencernaan dapat menggunakan jahe segar sekitar 1-2 gram, lalu diparut dan diminum, atau jahe kering sebanyak 250 mg 3 kali sehari untuk membantu melindungi saluran pencernaan kita. Jantung. Jahe juga dapat Itu dia beberapa cara mengolah jahe dengan dosis yang benar. Kemudian di sisi lain terdapat pula video ini adalah suatu umbi-umbian ya, suatu proses, suatu bahan makanan dan juga suatu bahan dasar obat. Kalau zaman dulu itu jahe, temulawak dan kawan-kawan umbi ini dipercaya ada khasiat untuk dari lambung, sakit kepala ataupun luka di kaki. Di bahan makanan pun juga sebagai rasa pedas. Rasa pedas di jahe ini timbul karena memang ada senyawa ketol di dalamnya, dan manfaat jahe ini dipercaya ada dampak positif untuk lambung dan usus, sehingga salah satu dampak positif dari jahe itu bisa mengurangi morning sickness, bisa mengurangi mual muntah, dan juga bisa mengobati rasa nyeri dan pusing. Begitu banyak literatur dan begitu banyak
omongan di luar sana ya, maksudnya yang omongan di luar sana itu adalah paradigma dan juga omongan non medis, seperti apakah jahe bisa mengobati kanker, apakah temulawak, kacang-kacangan, umbi-umbian bisa mengobati kanker. Itu sebenarnya masuk dalam kategori herbal. Nah, dalam segi medis, herbal itu memang belum diketahui khasnya. Namun di beberapa penelitian, memang jahe dipercaya bisa mengurangi atau mengopresi jumlah sel-sel kanker dalam tubuh. Walaupun penelitian tetapnya itu belum ada. Untuk memastikan. Itu dia beberapa video dari dokter-dokter. Kemudian di sisi sini kita bisa melihat ada beberapa poster. Terdapat poster efek samping jahe. Kemudian sampingnya terdapat poster pro dan kontra jahe. Serta manfaat jahe. Sampingnya terdapat video lagi. Satu, gangguan pencernaan. Jangan pernah mengonsumsi jahe dalam keadaan perut kosong. Efek samping jahe yang paling umum terjadi adalah gangguan pencernaan. Alasannya, jahe dapat menyebabkan lambung terstimulasi, sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan pencernaan. Batas maksimal dalam mengonsumsi jahe adalah 5 gram per harinya. Dalam beberapa kasus, jahe yang sebenarnya bisa mengatasi diare justru dapat memicu sering buang air besar jika dikonsumsi dalam jumlah berlebih. Dua, iritasi mulut. Ada makanan yang menyebabkan alergi saat dikonsumsi. Hal ini disebut sindrom alergi mulut. Nah, itulah dia video mengenai efek samping jahe. Kemudian, galeri ini bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif agar pengunjung dapat memahami jahe dari sudut pandang kesehatan. Kemudian, kita menuju ke galeri ekonomi, yaitu ruang yang menampilkan berbagai produk turunan dari jahe. Galeri ini dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama adalah makanan. Terdapat acar jahe, permen jahe, kue jahe, dan bolu jahe. Di samping poster ini, terdapat poster olahan minuman dari jahe. Contohnya terdapat wedang jahe, bajigur, wedang uwuh, dan bandrek. Di sisi sampingnya kita bisa melihat berbagai macam olahan obat herbal dari jahe. Ada minyak jahe, salep jahe, obat masuk angin, dan kapsul jahe. Setiap produk ini disertai dengan informasi manfaat dan nilai ekonominya. Galeri ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana jahe bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Selanjutnya adalah galeri praktikum. Galeri edukatif yang menampilkan proses riset dan eksperimen terhadap jahe. Beberapa konten utama dalam galeri ini antara lain video pengenalan praktikum sokletasi,
Baik, kurang lebih seperti itu. Saat kita melakukan praktikum sokletasi, kurang lebih gambarannya seperti pada video tadi. Kemudian lanjut, di sini terdapat beberapa barcode yang terhubung ke video praktikum yang kami lakukan. Ini meliputi praktikum sokletasi, fitokimia, dan uji KLT. Kemudian praktikum evaporasi, uji UV vis, video 360 derajat saat kami melakukan praktikum, serta wawancara dengan penjual jahe. Lalu kami juga menyertakan data pengamatan dari setiap praktikum yang dilakukan, yaitu uji organoleptik, ekstraksi sokletasi, uji fitokimia, uji kromatografi lapis tipis atau KLT, kemudian uji FTIR, serta uji UV vis. Nah, galeri ini adalah bentuk dokumentasi ilmiah dari kegiatan praktikum kami yang dapat diakses pengunjung dengan cara interaktif dan menyenangkan. Setelah itu, kita masuk ke fasilitas yang kami sediakan. Kami menyediakan ruang khusus untuk fasilitas pengunjung. Pengunjung bisa menggunakan toilet virtual. Terdapat 2 buah toilet di sini yang bisa digunakan oleh pengunjung. Kemudian, terdapat pula musola untuk beribadah pengunjung. Terdapat di sini tempat wudhu untuk laki-laki, dan di sebelah kiri tempat wudhu untuk perempuan yang lebih tertutup. Kemudian masuk ke musolanya, kiblatnya hadap ke sana dengan jam dan peringatan bahwa sholat itu wajib. Kemudian untuk yang wanita berada di sisi belakang, disediakan pula mukena dan Al-Quran untuk membacanya. Di sini juga terdapat meja kursi untuk pengunjung yang sedang menunggu temannya maupun kerabatnya maupun keluarganya. Walau dalam bentuk visual, penempatan fasilitas ini menunjukkan komitmen kami terhadap kenyamanan pengunjung. Sebelum menuju pintu keluar, pengunjung akan diarahkan ke area penutup, di mana terdapat barcode angket kepuasan. Pengunjung bisa memberi rating mengenai galeri yang kami sediakan, serta sebagai bentuk timbal balik dari para pengunjung. Pengunjung bisa memberi berupa kritik dan saran untuk galeri ini. Kami sangat menghargai masukan dan saran dari para pengunjung demi meningkatkan kualitas galeri VR ini ke depannya. Demikian perjalanan singkat kita di dalam galeri virtual reality Museum Jahe, dari edukasi kampus, ekonomi kreatif, hingga praktik ilmiah. Semua kami kemas dalam satu pengalaman imersif yang penuh nilai edukatif dan inovatif. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih bagi para pengunjung yang akan mengunjungi Museum Jahe kami. Semoga museum ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan yang kami sampaikan. Demikian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.